Jadi ada soal lagi seperti ini. Gambar di bawah ini adalah suatu daerah yang membuat kota A, B, C, D, E ya. Di mana jarak kota B ke kota D adalah 40 akar 5. B ke D adalah 40 akar 5, berarti B ke D ini adalah 40 akar 5. Jalan yang menghubungkan kota C dan kota D serta kota A dan kota B secara langsung berbentuk setengah lingkaran dan merupakan jalan tol. Berarti yang B ini, BA ini, katakanlah ini tol 1, ini tol 2 ya. Ini merupakan jalan tol ya. Tapi pertanyaannya seperti ini, jika laju rata-rata kendaraan di jalan tol adalah 40 pi km per jam, nah berarti kita tulis dulu ya. V ketika di tol adalah 40 pi km per jam dan jalan biasa adalah 40 km. Oke, yang biasa kecepatannya adalah 40 km per jam. Waktu tempuh tersingkat yang dibutuhkan Dimas untuk menuju kota D dan kota A. Oke, dari D ke kota A ya. Nah, di sini D ke kota A itu ada dua opsi, bisa D ke B ke jalan biasa, ke A jalan biasa, atau D ke B jalan biasa lalu lewat tol ke A ya. Mana yang tersingkat? Nah, kan seperti itu pertanyaannya ya. Cuman ini saya notice sedikit, kita note karena ini soalnya mungkin kurang lengkap juga. Saya note mungkin panjang setiap kotaknya itu adalah 40 km ya setiap kotaknya. Berarti kan gini, nanti yang tersingkat dari D ke kota A itu adalah jalan yang tersingkatnya adalah ini kita ganti dulu aja. D ke A itu lewatnya yang tersingkat nanti adalah yaitu dari D ke B, yaitu D ke B itu lewat jalur yang biasa, yaitu nanti B ke A nya lewat yang jalan tol. Nah, kita gambar ini ya, tol berarti yang lewat tol. Nah, kita ingat dulu bahwasanya rumus T itu ya, yaitu S per V, karena yang di sini yang ditanyakan adalah waktu tersingkat, waktunya ya yang tersingkat. Berarti nanti total T-nya, T totalnya, berarti nanti T total itu kita langsung tulis saja. Yang D ke B jaraknya adalah berapa? 40 akar 5 ya. Nah, ini kan jalan biasa, berarti dibagi dengan kecepatannya 40 km ya. Ditambah, nah yang melingkar. Nah, kita melingkar belum tahu berapakah BA-nya ini ya. Nah, karena mencari diameternya kan dia berbentuk setengah lingkaran. Berarti kita cari dulu karena tadi ada notisnya adalah setiap kotak itu panjangnya 40. Berarti ini ke sini nanti ke sini nanti berarti dua kotak 80, ini 80, maka BA-nya nanti adalah berapa? BA-nya yaitu 80 akar 2, sehingga T1-nya karena berbentuk setengah lingkaran berarti setengah kali diameternya 80 akar 2, berarti 40 akar 2. Nah, berarti kita dapat dong jaraknya T1 adalah 40 akar 2, kita substitusikan dibagi dengan kecepatannya adalah di tol tadi, ini bener ya. Oh, ini ada pi-nya 40 pi ya. Jadi di sini karena dikali pi ya, diameternya ya. BA tadi diameter, pi kali diameter ya, setengah pi diameter, ini berarti kali aja dengan pi lagi, kali dengan pi, ini kali dengan pi. Berarti di sini kita tambahin saja, berarti nilainya nanti di sini adalah 40 pi akar 2 dibagi kecepatannya adalah 40 pi ya yang di jalan tol ya. Nah, ini berarti bisa kita coret. Ini habis. Lalu ini juga bisa kita coret ya. Ini habis. Berarti nanti waktu tempuh totalnya adalah akar 5 ditambah akar 2. Berarti opsi yang ini soalnya adalah yang ini ya. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi untuk soal selanjutnya diberikan suatu soal seperti ini ya. Gambar di bawah ini adalah peta suatu daerah yang memuat kota A, kota B, kota C, kota D, kota E, dan kota F. Kotanya bisa kita lihat ya, tempatnya di situ ya, A, B, C, D, E, F-nya. Di mana jarak dari kota C ke kota F adalah 120.
Berarti di sini E ke F adalah 120 ya. Jalan melingkar yang menghubungkan kota A dan kota B serta kota A dan kota D yang melingkar ya adalah setengah lingkaran dan merupakan jalan tol. Pertanyaan yang pertama, jarak kota B dan kota C berapa? B dan C. Oke, caranya gini. Tadi kita mendapatkan suatu nilai E ke F itu 120, di mana dari E ke F terdapat berapa kotak nih? 3 ya. 1, 2, 3 kotak. Berarti masing-masing kotak nilainya adalah 40. Yang kecil ini ya. 40. Nah, kita kan butuh B ke C. Sedangkan B ke C adalah suatu gambar sisi miring ini yang menghubungkan satu persegi panjang. Nah, kita bisa menganalogikan atau berasumsi bahwasanya satu persegi panjang ini sama aja terdiri dari dua persegi yang kecil. Ini ya. Dimana persegi yang kecil itu nilainya 40. Berarti di sini untuk mencari B ke C, kalau kita perhatikan di sini ya, berarti sama aja kita harus tahu ini berapa dan ini berapa. Dimana ini katakanlah suatu O ke C itu adalah dua kotak kecil, berarti panjangnya 80. Sedangkan O ke B, satu kotak kecil berarti 40. Jadi untuk mencari B ke C, kita bisa gambarkan di sini seperti ini ya. Nah, di sini siku-siku, berarti di sini O, ini B, dan ini C, di mana ini 80, di sini 40. Berarti untuk mencari BC adalah Pitagoras ya. Berarti akar dari 40 kuadrat tambah 80 kuadrat. Berarti menjadi 1600 ditambah 6400 ya. Oke, 6400 berarti nanti kalau dijumlahkan menjadi berapa? Oke, 8000. Mana 8000 ini sama saja hasil perkalian dari 1600 dikali 5. Jadi yang bisa kita akarkan adalah 1600, yaitu 40 akar 5. Begitu ya. Oke, yang selanjutnya kita diberikan soalnya adalah pertanyaannya, total panjang semua jalan tol adalah berapa kilo? Seperti dalam yang diketahui bacaan di atas ya, jalan tol itu yang disebut jalan tol adalah jalan setengah melingkar yang menghubungkan A ke B atau B ke A. Jadi ini kita sebut sebagai misal T1 jalan tolnya. Lalu adalah AD juga ya. AD ini kita sebut sebagai T2. Nah, semuanya baik T1 atau T2 berbentuk setengah lingkaran. Maka dia identik dengan kelilingnya nanti ya, keliling setengah lingkaran. Pertama, untuk mencari T1, kita harus tahu AB-nya dulu. AB gimana mencarinya? Nah, ini kalau kita hubungkan dari sini ke sini ya. Nah, ini AB berarti kan sisi miring dari situ. Katakanlah ini adalah suatu BK, berarti kita dapat BK-nya adalah satu kotak berarti 40 ya. Berarti nanti untuk mencari AB karena sisi miring berarti BK kuadrat atau 40 kuadrat. 40 ditambah sisi tegaknya yaitu AK, berarti totalnya 3 kotak ya, 1, 2, 3, jadi 120. Ini kalau kita hitung yaitu 40 kuadrat yaitu 1600 ditambah dengan 14400. Berarti menjadi berapa? 16.000. Kalau kita akarkan yaitu 40 akar 10. Maka panjang T1-nya atau setengah keliling T1 itu berapa nilainya? Berarti setengah kali P kali diameternya tadi AB ya. Berarti 40 akar 10. Berarti menjadi coret ya 20, berarti 20 pi akar 10. Itu untuk mencari T1-nya. Gimana untuk mencari T2? Oke. Mencari T2 berarti kita lihat di sini ya. T2 kita gunakan saja, berarti nanti yang ini dari sini aja. Nah, A ke T2, katakanlah A ke T2 itu adalah
2 kotak berarti 80 karena setiap kotak 40. T2 ke D yaitu 80 juga. Berarti kita dapat panjang AD-nya kalau 80 berarti 80 akar 2. Maka untuk mencari T2-nya sama kayak tadi ya, T1 setengah kali pi kali diameternya yaitu AD, berarti 80 akar 2. Kita coret, jadi 40, berarti 40 pi akar 2. Berarti total semua panjang jalan tolnya yaitu T1 tambah T2. Berarti menjadi berapa? 20 pi akar 10 ditambah 40 pi akar 2. Bisa kita keluarkan 20 pi-nya. Berarti ini akar 10, di sini 2 akar 2. Berarti untuk soal ini jawabannya yang ayam. Oke, gitu ya. Mudah bukan? Oke. Selanjutnya ini masih dengan teks yang sama ya. Berarti kalau teks yang sama tadi nilai setiap kotaknya yaitu 40, 40, 40 ya. Kita ingatkan lagi. Oke. Lalu yang ditanyakan yang pertama itu yang ini ya, yang ini. Bisa dilihat ya, yang ini. Luas daerah yang dikelilingi oleh jalan yang menghubungkan kota D ke kota E, kota D ke kota F, dan kota E ke kota F. Oke. Berarti kalau kita perhatikan di sini jalan yang dimaksud adalah daerah yang dimaksud yang dikelilingi adalah yang ini ya. D ke E ke F, dan D ke F. Berarti dia akan membentuk suatu segitiga dengan alas EF. Yang jadi pertanyaan, berapakah tingginya? Berarti tinggi yang digunakan adalah yang ini ya, ini T-nya. Tadi kalau kita perhatikan di gambar sebelumnya kan seakan-akan tadi di sini adalah suatu pembagi ya. Ada garis di sini kan dibagi 2. Nah, ini tadi kan sama ya. Nah, seperti ini ya. Berarti alasnya jelas EF 120. Kita butuh tingginya yaitu siapa? Tingginya dari sini sini. Berapa tingginya berarti? 2 kotak berarti 80. Maka untuk mencari soal luas yang dikelilingi DE, EF, dan DF berarti luas segitiga ya. Berarti setengah kali alasnya 120 kali tingginya 80. Berarti ini coret 60 kali 80 berarti berapa guys? Berapa? Oh, berapa? Oke, yaitu 4.800 kilometer persegi gitu ya. Wah, besar banget ya berarti ya. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu jika Doni berangkat dari kota B ke kota E, dari B ke E, nah, jarak terpendek yang ditempuh Ani, oh ini tadi harusnya samain aja ya, ini misal Ani, ini Ani, berapakah jarak yang ditempuh Ani? Ingat, dia adalah jarak yang terpendek dari B ke E. B ke E itu ada 2 opsi guys nanti. Jadi ada B lewat jalur yang A yang biasa, lalu lewat jalur yang biasa ke D, baru ke E, atau nah B ke A-nya lewat jalur yang tol. Nah, A ke D-nya juga lewat jalur yang tol. Lalu baru ke E. Nah, ada 2 opsi ini. Kira-kira mana yang terpendek? Oke, untuk kasus ini silahkan teman-teman coba ya, coba sendiri dulu. Nanti ketika sudah tahu hasilnya yang mana, silahkan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar.